Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan ruang kolaborasi modul 2.1 untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan fasilitator Farida Yuniar dan pengajar praktek Rabiatul Adawiyah. Adapun anggota kelompok 1, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tabalong, yaitu saya sendiri Rahmi Safitri, Pak Bahrul Elmi, dan Ibu Jainah. Kami akan memaparkan kasus 2 untuk tingkatan SD. Deskripsi kasus: Pak Darmawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Darmawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah 1. Sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. 2. Berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Adapun sumber yang disiapkan oleh Pak Darmawan yaitu berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda yang juga dipinjam oleh Pak Darmawan dari perpustakaan yang memuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Artikel yang ia ambil dari majalah Anak, kebetulan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana, dan juga komik sains milik salah satu muridnya, yang mana pada minggu sebelumnya ia sudah menanyakan kepada murid-muridnya apakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Kebetulan ada satu muridnya yang memiliki komik sains dan diminta untuk membawakannya ke sekolah. 3. Di kelas Pak Darmawan tidak ada komputer, tetapi Pak Darmawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dan cocok untuk apa yang ia ingin sampaikan kepada anak-anak dan dipahami oleh anak-anak. Kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan yang lebih. 4. Pak Darmawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. 5. Pak Darmawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya, misalnya membaca buku, artikel, komik, dan sebagainya, mengambil poster, diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut, mewawancarai petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Pak Darmawan pun siap mengajar. 6. Di awal pembelajaran, Pak Darmawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ingin anak-anak kuasai lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh. Ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. 7. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Darmawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca.
Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Darmawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. 8. Pak Darmawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapatkan target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Darmawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat pelajaran IPA minggu tersebut. Deskripsi kasus 9. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Darmawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi setiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberi tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan, membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata-kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Darmawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada murid. Deskripsi kasus 10. Pak Darmawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami metode tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang atau tier assessment. Pertama, untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. 2. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. 3. Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Analisis dari kasus Pak Darmawan ini yaitu Pak Darmawan seorang guru sekolah dasar telah merencanakan dengan cermat pembelajaran tentang sistem organ pencernaan yang akan dia ajarkan minggu depan. Dalam persiapan pembelajaran tersebut, dia memastikan murid-muridnya dapat belajar sesuai dengan kebutuhan mereka melalui berbagai sumber daya seperti sebuah poster diagram tentang organ pencernaan yang ia pinjam dari perpustakaan, berbagai bacaan dari buku dengan tingkat kesulitan berbeda, artikel dari majalah anak dan komik sains milik seorang murid, dan juga sebuah video singkat tentang cara kerja sistem organ pencernaan yang disimpan di handphone untuk digunakan jika diperlukan, dan kartu-kartu pertanyaan untuk membantu murid memahami konsep. Daftar kegiatan lengkap dengan instruksi yang melibatkan bacaan, mengamati poster, wawancara petugas UKS, dan menjawab pertanyaan. Pak Darmawan memulai pembelajaran dengan memberikan penjelasan tujuan dan konsep kunci kepada murid-murid. Dia kemudian mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan bacaan mereka, menyesuaikan teks dengan tingkat kemampuan masing-masing kelompok. Selama proses pembelajaran, Pak Darmawan mengamati, memantau, dan memberikan bantuan jika diperlukan. Ia memberikan penjelasan tambahan kepada murid yang kesulitan dan membuat catatan penilaian selama proses. Dan akhirnya Pak Darmawan melakukan penilaian dengan penugasan berjenjang sesuai dengan kemampuan murid. Murid dengan kemampuan berbeda diberikan tugas yang sesuai, mulai dari menjelaskan alur pencernaan hingga membuat cerita kreatif.
Dengan pendekatan ini, Pak Dermawan berupaya memastikan setiap murid memahami materi sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? 1. Kesiapan belajar. 2. Minat murid. 3. Profil belajar murid. 1. Kesiapan belajar atau readiness. Kesiapan belajar murid merupakan kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Pak Dermawan telah melakukan kesiapan belajar murid melalui penyampaian tujuan pembelajaran dan konsep kata kunci, melalui proses tanya jawab, dan contoh-contoh yang berhubungan dengan materi, serta memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. 2. Minat murid. Minat murid merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Pak Dermawan telah melakukan cara menarik minat murid melalui kegiatan kerja kelompok, di mana Pak Dermawan mengelompokkan muridnya berdasarkan kemampuan murid dalam membaca. Dalam membaca bacaan, Pak Dermawan menyesuaikan teks yang setiap kelompok sesuai dengan kemampuan membaca mereka. Setiap kelompok akan mendapatkan target, menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dahulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas diberikan kesempatan melakukan kegiatan pada saat jam pelajaran IPA di minggu ini. 3. Profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Pak Dermawan melakukan beberapa hal saat mengajar, menggunakan poster diagram organ pencernaan, menyediakan video yang dilengkapi penjelasan yang dapat dilihat oleh murid, membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman tentang cara sistem organisasi pencernaan. Selama proses kegiatan, Pak Dermawan mengajukan pertanyaan lanjutan kepada murid yang memerlukan bantuan. Saat memberikan tugas, Pak Dermawan memperbolehkan muridnya memilih sendiri kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dahulu, diserahkan sepenuhnya kepada murid. Murid juga boleh menunjukkan pemahaman menggunakan diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sendiri, kosakata yang lebih bervariasi, atau cerita kreatif dengan kosakata yang lebih sulit. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yaitu dengan asesmen kemampuan membaca murid, mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca, memberi pertanyaan, menyiapkan sumber belajar yang beragam, merefleksikan hasil capaian setiap kelompok, membuat penilaian berjenjang. Strategi pembelajaran diferensiasi apa yang digunakan? 1. Diferensiasi konten. 2. Diferensiasi proses. 3. Diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Pak Dermawan menyiapkan konten dalam berbagai bentuk, misalnya buku teks, komik, poster, kartu pertanyaan, dan video pembelajaran dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Strategi pembelajaran diferensiasi apa yang digunakan? Yang digunakan adalah diferensiasi proses. Pak Dermawan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok berdasarkan tingkat kemampuan membaca. Diferensiasi produk. Pak Dermawan memberikan tugas yang berbeda kepada siswa berdasarkan tingkat kesiapan murid yang berbeda, berupa diagram, alur sederhana, cerita narasi, dan cerita kreatif. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Selama proses pembelajaran, Pak Dermawan mengamati, memantau, dan memberi bantuan jika diperlukan. Dia memberi penjelasan tambahan kepada murid yang kesulitan dan membuat catatan penilaian selama proses, dan pada
Akhirnya Pak Darmawan melakukan penilaian berjenjang dengan melakukan pembagian tugas berdasarkan tingkat kemampuan murid-murid tersebut. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dengan sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat. Untuk murid-murid yang berkemampuan sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata bervariasi. Dan untuk murid-murid yang berkemampuan tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dan perspektif seorang makanan dan menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan memilih kosakata yang digunakannya tentunya sudah lebih sulit. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Kami akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.